Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Akbar. Aku mau cerita aja. Pernah nggak kalian punya teman yang ngeluh, pengen resign, pengen cepat-cepat keluar dari pekerjaan, entah karena gajinya kecil tapi job desk-nya yang numpuk, atau karena lingkungannya yang toksik, tapi nggak resign-resign gitu kan? Pasti pernah ya kalian punya teman yang selalu cerita kayak gitu. Nah, aku mau ngasih pandangan aja sih tentang resign dari sebuah pekerjaan itu. Sebenarnya nggak ada yang salah ketika kalian memutuskan untuk resign dari sebuah pekerjaan gitu. Itu hal yang wajar dalam pekerjaan. Yang salah itu adalah ketika kalian memutuskan untuk resign dari pekerjaan atas dasar ego, atas dasar emosi sesaat terhadap apa yang terjadi di pekerjaan kalian. Itu yang salah. Karena ketika kalian memutuskan untuk resign dalam kondisi tersebut, kalian pasti nggak memikirkan ke depannya gitu, pasti nggak memikirkan life after resign-nya gitu. Itu yang nantinya akan merugikan kalian sendiri gitu. Dan menurutku ketika kalian akan memutuskan resign atau tidak, itu harus ada beberapa pertimbangan yang harus dipikirkan gitu. Ada 3 yang menurutku pribadi. Yang pertama adalah ketika kalian ingin memutuskan untuk resign, kalian yang pertama adalah cek dulu tabungan kalian. Ada berapa? Kemudian kalkulasikan sama biaya hidup kalian selama 1 bulan. Misalkan kalian punya tabungan 10 juta nih. Kemudian biaya hidup kalian selama 1 bulan itu cuma 1 juta. Artinya kalian punya nafas selama 10 bulan kira-kira setelah resign nanti gitu loh. Jadi selama 10 bulan itu kalian bisa memanfaatkan tabungan kalian sambil mencari pekerjaan yang lain gitu loh. Lebih baik lagi kalau misalkan sebelum resign, sebelum hari-hari resign ternyata kalian udah dapat pekerjaan. Tapi situasi seperti itu ya nggak mudah gitu loh. Nggak mudah karena ya faktornya ya karena nggak banyak perusahaan yang mau nunggu kamu sampai akhir bulan gitu loh, karena resign kan nggak bisa mendadak ya, harus minimal hamin 1 bulan gitu. Itu yang pertama, cek dulu tabungannya supaya kalian ada nafas yang cukup panjang lah ya, ada tabungan buat hidup setelah resign nanti. Yang kedua adalah pertimbangkan atau cek tanggungan kalian. Contoh misalkan ketika kalian punya cicilan pinjaman online misalkan, dan ternyata biaya cicilan pinjaman online kalian itu 50% dari gaji kalian gitu. Itu cukup besar menurutku ya. Artinya ketika kalian punya tanggungan seperti itu, ya usahakan kalian resign dalam keadaan cicilannya udah lunas gitu loh. Entah kurang 6 bulan atau berapa bulan, alangkah lebih baiknya seperti itu. Supaya apa? Supaya nanti tidak membebani tabungan kalian ketika kalian nanti udah resign, udah nggak bekerja gitu loh. Itu perlu dipertimbangkan. Jadi tanggungannya seperti apa? Dan contohnya nggak cuma soal pinjaman online atau apapun atau tanggungan cicilan, tapi lihat apakah kamu merupakan tulang punggung keluarga gitu kan. Misalkan kalian jadi tulang punggung di keluarga kalian menafkahi orang tua kalian. Kalau misalkan orang tua kalian udah nggak bisa bekerja, kalian membiayai biaya pendidikan adik kalian. Nah itu juga harus dipertimbangkan gitu. Kalau kondisi beban tanggungannya seperti itu, ya kalian harus memikirkan dengan matang. Alangkah lebih baiknya ya yang tadi, udah mendapatkan pekerjaan fix sebelum hari-hari resign itu. Tapi itu ya nggak gampang juga deh. Intinya pertimbangkan hal itu. Kemudian setelah mempertimbangkan 2 hal itu, yang ketiga adalah libatkan Allah dalam keputusanmu. Jadi ketika kalian udah aman nih, yang 2 ini aman dan kalian udah yakin resign. Ketika kalian udah yakin, selama keputusan resign sampai hari-hari resign nanti, kalian libatkan Allah, kalian minta petunjuk Allah. Karena ketika ada hambanya yang struggle, saya yakin Allah pasti akan notice gitu loh.
Allah pasti akan ngasih di sepanjang keputusan resign sampai hari-hari resign itu akan Allah kasih petunjuk, Allah kasih tanda-tanda apakah keputusan resign ini udah tepat gitu. Karena sebaik-baiknya rencana ya apa yang direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi selalu libatkan Allah dalam keputusan terberatmu gitu. supaya apapun yang terjadi itu yang terbaik menurut Allah gitu. Jadi cukup pertimbangkan 3 hal ini. Aku yakin keputusan resign kalian itu keputusan resign yang benar, yang baik, bukan atas dasar ego gitu. Sehingga itu tidak akan merugikan kalian nanti setelah resign gitu. Mungkin itu aja dari aku. Kalau mungkin teman-teman ada insight baru, pandangan baru, bisa diskusi, ketik di kolom komentar aja. Sekian dari aku, terima kasih udah dengerin. Sampai jumpa di konten cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.